Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Tazkiyatun Rizky STMT selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian dan teman-teman angkatan 2019 yang saya banggakan. Saya izin memperkenalkan diri, nama saya Najwa Salsabila Zahra Sanina. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Kajian Tingkat Kebisingan Akibat Lalu Lintas serta Perlintasan Kereta Api di Sekolah Dasar. Dalam presentasi proposal penelitian saya akan menjelaskan yang pertama adalah abstrak, yang kedua latar belakang, yang ketiga tinjauan pustaka, yang keempat kerangka pemikiran, yang kelima variabel penelitian, yang keenam teknik pengumpulan data, yang ketujuh rancangan percobaan, dan yang kedelapan adalah teknik analisis data. Untuk abstraknya sendiri, kebisingan bagi kesehatan manusia dapat berdampak terhadap pendengaran maupun psikologi atau sosial. Kebisingan lalu lintas yang tinggi dalam waktu yang cukup lama dapat membuat lingkungan sekitar menjadi terganggu. Apabila kebisingan melebihi baku mutu, maka mengakibatkan penurunan pada konsentrasi belajar siswa atau siswi yang berada dalam ruang kelas. Penelitian dilakukan di Sekolah Dasar Negeri Trisakti Indah dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kebisingan di kawasan sekolah dan membandingkan tingkat kebisingan berdasarkan jarak dari sumber kebisingan terhadap penerima. Lalu, menganalisis kapasitas jalan raya. Penelitian dilakukan selama 14 hari di 9 titik sampling lingkungan. Satu titik sampling berada langsung dengan jalan raya. Satu titik sampling menghadap perlintasan kereta api. Pengukuran menggunakan alat sound level meter. Metode pengukuran dan pengolahan data berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang baku mutu tingkat kebisingan. Tingkat kebisingan pada hari kerja maupun hari libur di lingkungan sekolah dasar ini melebihi baku mutu tingkat kebisingan di kawasan pendidikan. Hasil perhitungan visi ratio juga menunjukkan bahwa kapasitas jalan raya Permai masuk pada kategori B, yang menandakan bahwa arus stabil, kecepatan sedikit stabil, terbatas oleh lalu lintas, pengemudi masih dapat bebas memilih kecepatannya. Untuk mengurangi tingkat kebisingan di Sekolah Dasar Negeri Trisakti Indah, dapat menggunakan penghalang alami seperti tumbuhan atau buatan seperti tembok. Dapat pula dengan melakukan penjadwalan untuk pelajaran olahraga yang menggunakan musik dengan pengeras suara agar tidak dilakukan secara bersamaan antara dua kelas dalam satu waktu, serta memberi peredam pada sumber getaran. Kebisingan lalu lintas yang tinggi dalam waktu yang cukup lama dapat membuat lingkungan sekitar menjadi terganggu. Menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang baku mutu tingkat kebisingan, dinyatakan bahwa tingkat batas maksimum kebisingan di kawasan pendidikan sebesar 55 dBA. Kebisingan bagi kesehatan manusia dapat berdampak terhadap pendengaran maupun psikologi atau sosial. Dampak pada pendengaran, contohnya menurunnya tingkat pendengaran atau gangguan pendengaran dan berbicara. Dampak pada psikologi, contohnya gangguan tidur yang mengakibatkan turunnya konsentrasi saat beraktivitas. Tingginya intensitas lalu lintas kendaraan dan kereta yang melintas dapat menimbulkan suara-suara kebisingan yang berasal dari suara mesin kendaraan, suara klakson kendaraan, maupun suara-suara yang diakibatkan oleh aktivitas manusia lainnya. Apabila kebisingan melebihi baku mutu yang telah ditetapkan untuk kawasan pendidikan, akan mengakibatkan penurunan pada konsentrasi belajar siswa dan siswi yang berada pada dalam ruang kelas. Terutama saat membaca dan belajar, karena pada saat membaca dan belajar membutuhkan konsentrasi yang sangat tinggi. Noise barrier atau barrier adalah tembok, penghalang, atau sejenisnya yang dipasang dengan tujuan mengurangi kebisingan di suatu lokasi. Barrier merupakan suatu penghalang yang dibuat dengan desain tertentu untuk dapat berfungsi dengan maksimal untuk meredam kebisingan. Oleh karena itu, dapat diperkirakan pada saat kegiatan belajar mengajar, kebisingan akibat perlintasan kereta api juga terpapar pada siswa sekolah dasar dan diharapkan dari hasil penelitian ini dapat mengetahui nilai tingkat kebisingan di Sekolah Dasar Negeri Trisakti Indah dan cara pengendaliannya yang dapat dilakukan untuk mengurangi kebisingan pada kawasan pendidikan tersebut. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996, bunyi dapat diartikan sebagai gelombang, getaran mekanis di udara, atau pada benda padat medium. Dalam prosesnya, menimbulkan suara yang dapat didengar oleh telinga manusia dalam keadaan normal dengan rentang 20 Hz sampai 20.000 Hz. Hal ini juga disesuaikan dengan umur serta pertambahan umur. Gelombang adalah getaran yang merambat atau getaran yang bias berulang dan bisa merambat melalui media tertentu. Gelombang juga dapat didefinisikan sebagai rambatan energi getaran yang merambat melalui medium atau tanpa melalui medium. Jenis gelombang berdasarkan mediumnya, yaitu gelombang mekanik yang arah merambatannya memerlukan medium perantara.
dan gelombang elektromagnetik yang gelombang arah rambatannya tidak menggunakan medium. Kebisingan merupakan bunyi yang tidak dikehendaki atau diinginkan, karena dapat menimbulkan gangguan terhadap kenyamanan lingkungan, juga dapat mengganggu kesehatan manusia. Selain gangguan, paparan kebisingan yang lama memiliki beberapa efek kesehatan. Paparan kebisingan berkaitan dengan penyakit kardiovaskular, gangguan tidur, dan gangguan kognitif pada anak-anak. Efek kebisingan terhadap kesehatan terbagi menjadi dua, yaitu efek terhadap pendengaran dan efek terhadap non-pendengaran. Efek terhadap pendengaran yaitu terdiri dari pergeseran nilai ambang batas sementara yang bersifat sementara dan non-patologis, serta pergeseran nilai ambang batas menetap yang bersifat patologis dan menetap. Terjadi di tempat kerja karena trauma akustik dan kebisingan terjadi bukan di tempat kerja. Efek terhadap non-pendengaran dapat berupa penyakit akibat stres, kelelahan, perubahan penampilan, dan gangguan komunikasi. Kerangka pemikiran. Dari penelitian kali ini akan dilakukan persiapan penelitian, meliputi studi pustaka dilakukan untuk mendapat teori dasar yang mendukung penelitian, lalu menentukan lokasi survei, dan persiapan alat. Yang kedua yaitu penentuan lokasi sampling. Menentukan lokasi titik sampling berdasarkan jarak dari sumber kebisingan dan jumlah titik sampling. Pelaksanaan penelitian yaitu pelaksanaan penelitian dilakukan selama 14 hari. Yang keempat ada pengukuran kebisingan. Pengukuran tingkat kebisingan menggunakan alat sound level meter pada 11 titik sampling selama 10 menit. Pengukuran kebisingan dilakukan setiap hari selama 24 jam, dan pengukuran tingkat kebisingan dilakukan secara duplo. Yang kelima ada pengolahan data. Pengolahan data tingkat kebisingan lingkungan Sekolah Dasar Negeri Trisakti sesuai dengan Kepmen LH nomor 48 tahun 1996. Pengolahan data jumlah kendaraan di jalan raya, jumlah kereta api, kecepatan kendaraan, dan tingkat kebisingan lalu lintas dan kereta. Lalu yang keenam, ada pembahasan yaitu analisis tingkat kebisingan pada semua titik di Sekolah Dasar Negeri Trisakti Indah, analisis tingkat kebisingan terhadap jarak, waktu, dan tingkat kebisingan harian, dan analisis V/C rasio. Yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Untuk hipotesis dari penelitian ini, adanya pengaruh dalam kegiatan belajar mengajar akibat kebisingan di lingkungan belajar Sekolah Dasar Negeri Trisakti Indah. Untuk waktu dan tempat pelaksanaan, waktu penelitian akan dilaksanakan selama 7 hari dengan 2 kali pengukuran. Pengukuran kebisingan dilakukan selama 14 hari dan dilakukan pada segmen waktu L1 hingga L7. Lokasi penelitian sendiri berada di lokasi Sekolah Dasar Negeri Trisakti Indah, Jakarta Selatan. Sekolah ini berada di daerah padat penduduk. Sekolah ini terdiri dari 3 lantai bangunan, di mana pada lantai pertama adalah Sekolah Dasar Negeri A, sementara di lantai 2 dan 3 adalah Sekolah Dasar Negeri B. Di belakang sekolah terdapat perumahan, masjid, lapangan, dan juga perlintasan kereta api yang masih aktif. Sedangkan di sisi samping sekolah langsung berhadapan dengan Jalan Raya Permai. Lalu berikut adalah alat yang digunakan untuk pengukuran. Yang pertama ada sound level meter, yang kedua ada Handley Tally Counter, yang ketiga ada stopwatch, yang keempat ada Global Positioning System. Untuk variabel penelitian yang digunakan pada penelitian ini, ada variabel dependen. Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas atau independent variable. Variabel terikat pada penelitian ini yaitu perubahan tingkat kebisingan yang disebabkan oleh lalu lintas dan perlintasan kereta api. Yang kedua, ada variabel independen. Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan variabel terikat yaitu tingkat kebisingan. Untuk teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data-data pokok yang diukur dan berkaitan langsung dengan objek penelitian dalam proposal ini. Data-data primer diperoleh dengan cara melakukan pengukuran langsung di lapangan, yaitu pengukuran intensitas kebisingan dengan menggunakan alat sound level meter yang dilakukan pada saat kegiatan penelitian. Dan yang kedua adalah data sekunder. Data sekunder adalah data-data yang dikumpulkan dan mempunyai hubungan dalam menunjang objek penelitian. Data-data ini meliputi data peta lokasi, data arah angin, data titik koordinat, dan layout Sekolah Dasar Negeri Trisakti Indah. Untuk rancangan percobaan pada penelitian ini yang pertama adalah tempat dan waktu pengukuran kebisingan lingkungan. Pemilihan lokasi titik sampling berdasarkan pada jarak dari sumber kebisingan dan area yang dianggap sebagai tempat yang rentan terhadap bunyi. Pengukuran dilakukan dengan memperhitungkan keadaan lingkungan serta keadaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Raya Permai. Pengukuran kebisingan lingkungan dilakukan di Sekolah Dasar Negeri Trisakti Indah. Pengukuran dilakukan pada hari Senin sampai Minggu pada segmen waktu L1 hingga L7.
Waktu pengukuran ini dilakukan selama 14 hari. Lalu yang kedua adalah tempat dan waktu pengukuran kebisingan lalu lintas kendaraan bermotor. Lokasi pengukuran tingkat kebisingan lalu lintas ini berada di titik A, berdasarkan pada tempat yang berhadapan langsung dengan ruas jalan utama, yaitu Jalan Raya Permai. Terdapat 3 faktor dalam penentuan kebisingan akibat lalu lintas, yaitu volume kendaraan, kecepatan kendaraan, dan jarak dari sumber ke penerima. Pengukuran jumlah kendaraan dilakukan setiap hari dari hari Senin hingga hari Minggu. Yang ketiga ada tempat dan waktu pengukuran kebisingan kereta api. Lokasi pengukuran tingkat kebisingan kereta api pada titik B berdasarkan pada tempat yang berhadapan dengan lintas kereta api. Pengukuran dilakukan secara periodik dan sistematis. Untuk pengambilan data kebisingan lintas kereta api dilakukan setiap hari, Senin hingga hari Minggu. Pengukuran dilakukan setiap 10 menit dengan pembacaan setiap 5 detik. Penataan pengukuran 10 menit pada setiap titiknya didasarkan pada pengamatan terhadap perlintasan kereta api, di mana pada setiap 10 menit terdapat kereta api yang melintas. Untuk teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu yang pertama, perhitungan tingkat kebisingan. Perhitungan tingkat kebisingan dari pengambilan data yang telah dilakukan dan selanjutnya dibandingkan dengan baku mutu dan dianalisis dalam hasil dan pembahasan. Yang kedua adalah pengambilan data kuesioner. Kuesioner yaitu cara teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat atau pernyataan kepada orang lain yang dijadikan responden untuk dijawabnya. Sekian presentasi proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.